Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya perihal menikah tanpa perizinan dari keluarga Ustadz. Jadi ceritanya saya mau menikah, cuma dari pihak keluarga belum dapat izin dikarenakan gaji saya yang masih pas-pasan dan juga pengeluaran dari keluarga saya yang menanggung. Mungkin itu salah satu faktor kenapa keluarga saya belum mengizinkan saya menikah. Nah, gimana kalau saya menikah secara diam-diam ya Ustadz? Gitu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi Ustadz, pertanyaan dari jemaah Hikmah di Balik Kisah. Jadi mau menikah tapi belum dibolehin dulu sama keluarganya karena dianggapnya pendapatannya belum cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus sangat-sangat bijak ini supaya tidak menyinggung perasaan orang tua dan supaya tidak menyinggung perasaan si anak. Karena bagaimanapun seburuk-buruknya niat orang tua pasti ada nilai baiknya di situ. Karena mungkin merasa anaknya tulang punggung di keluarga dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, keyakinan seseorang terhadap Allah itu mempengaruhi dia dalam mengambil sikap dan keputusan, termasuk dalam urusan jodoh. Husnuzon. Semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah, semakin pasrah. Makanya kalimat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu tempat kita menggantungkan segala sesuatu. Pasrah. Semakin tinggi kepasrahan kita, kita semakin yakin bahwa segala sesuatu ada jalannya. Nah, kadang ada orang tua yang secara hitung-hitungan matematis kayaknya nggak cukup gitu ya. Penghasilan anak saya cuma sekian, gimana dia punya bini, ntar kopi gue berkurang, beras gue juga berkurang, kan gitu kan. Jadi dihitung aja. Kadang kita terlalu sering pakai hitung-hitungan manusia tapi lupa untuk menyandarkan kita terhadap hitungan Allah. Insya Allah. Jadi kalau mau menikah, cari jodoh, orang tua harus pasrah sama Allah. Ridho. Minta doa yang terbaik. Anak ketika ingin nikah juga dia harus pasrah apapun keadaannya. Itulah kenapa kalau mau cari jodoh jangan cuma deketin jodohnya, tapi deketin yang maha memberikan jodoh, Allah. Orang tua juga begitu. Jangan terlalu banyak suuzon sama calon mantu. Makanya perlu musyawarah. Allah sangat membimbing setiap hambanya itu wasyawirhum fil amri. Setiap urusan itu harus musyawarah supaya ketemu mufakat. Ada nilai-nilai komitmen antara orang tua dengan anak. Misalnya gini, kata orang tua, oke, kamu selesain dulu S1 ya. Selesai S1 terserah, kamu mau menikah dengan siapapun boleh. Tapi harus lawan jenis, jangan sejenis. Nah, gitu kan. Ini kan nyindir yang itulah gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini harus ada pembicaraan sehingga ada komitmen. Jadi beragama itu bukan hanya kita ego. Misalnya, pokoknya saya mau menikah. Kalau saya nggak dinikahin dosa, saya akan kabur. Tapi justru dia lupa kalau ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Sampai kapanpun dengan siapapun kita menikah tanpa ridho orang tua, maka tidak akan ketemu titik sakinah. Karena kunci sakinah ada pada ridho orang tua. Nah, orang tua pun begitu, jangan terlalu mengekang anak sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Itulah kata Rasulullah, perlunya bermusyawarah. Dengan catatan anak tetap menjaga etika dan adab. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Rumus bermusyawarah dengan orang tua itu kata Rasul kuncinya 3. Kalau dia marah, dia ngomel-ngomel, yang satu pertama diam. Sebagai anak nih, diam. Kedua, diam. Ketiga, diam lagi. Ini buat istri juga gitu ya? Nah, tapi jangan diem-dieman kalau gitu ya. Nah, kalau nanti ada arahan dari orang tua seperti apa, ketemu hasil mufakat, saya rasa kalau tanpa dimusyawarahkan nggak akan ketemu benang merahnya. Jadi sebaik-baiknya urusan menikah, apakah orang tua mengizinkan, kemudian anak ingin melangkah atau tidak, itu harus berdasarkan musyawarah. Jadi pasrahkan, berdoa, semoga ada jalan dari Allah begitu ya, tetap optimis dan musyawarahkan kepada orang tua dan keluarga begitu ya. Oke, setelah ini Ustadz kita akan membahas hal yang menarik lagi, yaitu seputar RUU kekerasan seksual yang lagi ramai banget dibicarakan. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas bareng sama Ustadz Zaki. Tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.